Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi ini diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan setempat. Yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Menurut Profesor Dr. Andes Haji Daan Satori, indikator atau ciri-ciri sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat diwadahi melalui komite sekolah. Yang kedua, transparansi pengelolaan sekolah. Yang ketiga, program sekolah. Yang keempat, pemahaman mengenai visi dan misi sekolah. Yang kelima, lingkungan fisik sekolah nyaman dan terawat. Yang keenam, iklim sekolah kondusif. Yang ketujuh, berorientasi mutu, penciptaan budaya mutu atau hasil curah pendapatan beserta lokakarya. Dari beberapa ciri tersebut, maka dapat diketahui beberapa perbedaan antara sekolah yang sudah menetapkan manajemen berbasis sekolah dan yang belum menetapkan secara maksimal. Dalam mengimplementasikan peran serta masyarakat juga berpengaruh penting dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, masyarakat juga ikut serta dalam mengawasi dan membantu sekolah dalam kegiatan termasuk kegiatan belajar mengajar dengan adanya implementasi manajemen berbasis sekolah. Di sekolah dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi dan memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Dan yang kedua, bertujuan bagaimana memanfaatkan budaya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, dan iklim sekolah. Yang keempat, adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, pemberdayaan guru, manajemen sekolah, rencana ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Dalam rangka mengimplementasikan manajemen sekolah secara efektif dan efisien, maka sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada, mulai dari kepala sekolah, guru, masyarakat, sarana, prasarana, serta unsur keterkaitan lainnya. Kepala sekolah mengetahui kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut untuk melakukan fungsi sebagai manajer dalam peningkatan proses belajar mengajar dengan melakukan supervisi, membina, dan memberi saran-saran positif pada guru. Dan guru sebagai unsur yang berpengaruh dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah yang juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran juga dituntut untuk berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru juga harus mempersiapkan isi materi pengajaran, bertanggung jawab atas jadwal pelajaran, pembagian tugas, beserta didik, serta keindahan dan kebersihan kelas. Kreativitas dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah bisa dilihat dari sudut pandang sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar mengajar, dan sumber daya alam yang ada. Dan di sini saya akan menjelaskan strategi mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah.
ya sesuai dengan konsep implementasi dalam pengaturan satuan pendidikan, yang lebih khususnya sekolah berbasis pada potensi masyarakat dan lingkungan di sekitar sekolah. Menurut Mulyasa, agar manajemen basis sekolah dapat berjalan secara optimal, diperlukan strategi pengimplementasikan, yaitu yang pertama dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen. Yang kedua, pementapan implementasi manajemen basis sekolah melalui 3 tahap, yaitu jangka pendek atau tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Terus jangka menengah tahun keempat sampai dengan tahun ke-6, dan jangka panjang setelah tahun ke-6. Yang ketiga, implementasi manajemen berbasis sekolah memerlukan seperangkat pengaturan dan pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pemerencanaan, monitoring, dan evaluasi. Serta laporan pelaksanaan perangkat implementasi ini perlu diperkenalkan sejak awal melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek. Dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah strategis pada intinya adalah memilih alternatif strategik yang terbaik bagi organisasi sekolah dalam melaksanakan manajemen basis sekolah strategik secara terus-menerus dan harus fleksibel sesuai dengan tuntunan sekolah di lapangan, serta begitu maka akan mengarah ke perbaikan kualitas pendidikan di sekolah. Yang kedua, tahapan implementasi manajemen basis sekolah. Sebagai paradigma pendidikan yang baru, maka dalam implementasi manajemen basis sekolah melalui beberapa tahapan, saya memilih yang menurut patah tahapan implementasi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap sosialisasi merupakan tahap yang penting mengingat karena semua luas daerah yang ada, terutama daerah yang sulit dijangkau, serta kebiasaan masyarakat yang umumnya tidak mudah menerima perubahan karena perubahan yang bersifat personal ataupun organisasi memerlukan pengetahuan keterampilan yang baru. Yang kedua, tahap piloting, yaitu merupakan tahap uji coba atau penerapan konsep manajemen berbasis sekolah tidak mengandung resiko. Yang ketiga, tahapan destinasi merupakan tahapan memasyarakatkan model manajemen berbasis sekolah yang telah diuji cobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikan secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan meningkatkan mutu pendidikan. Dalam peningkatan mutu pendidikan, perlu adanya dukungan dan kinerja sama antar komponen yang ada. Sekolah harus memiliki karakteristik berikut dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, FBM yang efektif juga lebih menekankan pada belajar mengetahui, belajar bekerja, belajar hidup bersama, dan belajar menjadi diri sendiri. Yang kedua, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengordinasikan pergerakan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong untuk sekolah dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilakukan secara terencana dan bertahap. Yang ketiga, sekolah memiliki lingkungan atau iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman. Yang keempat, tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Sekolah hanya merupakan wadah. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga pendidikan hanyalah merupakan melalui kebutuhan perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja
hubungan kerja, hingga sampai pada imbal jasa merupakan garapan penting bagi seorang kepala sekolah. Yang kelima, budaya mutu tertanam di sanubari keluarga sekolah sehingga setiap perilaku selalu didasari oleh profesionalisme. Yang keenam, kebersamaan merupakan karakteristik yang dituntut oleh MBS karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga setelah bukan hasil individual. Sampai di sini penjelasan saya mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah. Untuk penutupan atau kesimpulannya dapat disimpulkan implementasi berbasis sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan strategi yang tepat dan sesuai dengan sekolah. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai implementasi berbasis sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset, Mel. Ini berapa menit? 13 apa 12 tau? Mana ya? 11.